Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Seperti biasa membahas laporan keuangan yang dibuat oleh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Laporan triwulan 1 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas TB atau dana berata luhur ya. Sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, kita bahas dulu dana berata luhurnya ya. Dana berata luhur ini merupakan perusahaan induk yang melakukan penyertaan modal pada proyek atau perusahaan infrastruktur. Jadi dia lebih ke infrastruktur ya. Perusahaan memiliki beberapa anak usaha, yaitu PT Talenta Bumi, PT Talenta Bumi Energi, dan PT Pelabuhan Talenta Bumi yang bergerak di bidang infrastruktur, pertambangan, dan jasa pelabuhan. Perusahaan ini mengelola beberapa aset ya, letaknya di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala di Kalimantan Selatan. Ya. Yang pertama itu berupa jalan angkut sepanjang 46 km. Jadi jalan ini adalah jalan untuk mengangkut batu bara ya, sepanjang 46 km. Selain itu juga mengelola pelabuhan swasta dan terminal batu bara di Sungai Barito yang memiliki 4 dermaga dengan 1000 meter atau berarti 1 km ya di muka sungai. Hal ini membuat perusahaan bisa memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dengan mengangkut batu bara ke pelabuhan-pelabuhan internasional di Jepang, Korea, Taiwan, dan Hong Kong ya. Nah, jadi TB ini atau dana berata luhur ini perusahaan di bidang infrastrukturnya ya. Mereka menyediakan jalan, kemudian juga menyediakan pelabuhan dan infrastruktur pertambangan di jasa pelabuhan tadi ya. Dan mereka ini kayaknya khusus ada di Kalimantan Selatan saja adanya ya. Mungkin belum melakukan ekspansi ke daerah lain. Yang jelas masih di Kalimantan ya. Di Kalimantan Selatan tepatnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan seperti biasa bahwa analisa ini adalah analisa bahan pemikiran tambahan ataupun untuk edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena aksi beli atau jual itu adalah yang dilakukan investor itu sendiri berdasarkan analisa utamanya. Ini hanya sebagai bahan pemikiran tambahan. Kemudian lagi seperti biasa saya juga menyampaikan bahwa analisa kita ini berfokus pada laporan keuangan yang sudah kita dapatkan dari berbagai analisa dari berbagai sekuritas, lalu kita buat simpulan ya. Jadi yang kita dapatkan, yang saya lakukan ini adalah menyimpulkan ya, menyimpulkan saja. Data-datanya sudah ada di sekuritas ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan RUPS terbaru ya pada tanggal 8 Mei tadi, di situ diputuskan bahwa dividen untuk tahun 2023 ini sebesar 134,9 miliar. Atau kalau di per lembar saham itu sekitar Rp105 per lembar saham ya. Nah, tetapi dalam satu tahun berlalu ini TB sudah membagikan dua kali dividen interim, yaitu Rp25 dan Rp30. Jadi totalnya yang sudah dibagikan itu sekitar Rp50. Nah, berdasarkan
keputusan RUPS tersebut, berarti masih ada dari Rp55, 105 dikurang 50 berarti masih 105 dikurang 55 berarti dividen finalnya masih ada Rp50 ya, masih ada Rp50, berarti sekitar 45%-an lagi ya, 40%-an yang belum dibagi. Dividen finalnya akan dibagikan 4 Juni. Nah, tapi nanti bisa saja dicek kembali di aplikasi sekuritas masing-masing tanggal pastinya ya. Berarti masih ada Rp50. Nah, proyeksi awal saya bahwa menurut data sebelumnya itu TB ini membagikan DPR-nya sekitar 32%, sehingga menurut data awal saya TB ini hanya membagi Rp44. Ternyata ada terjadi lonjakan ya, jadinya 105 ya, 105. Berdasarkan data terbaru ini berarti ini terpaksa kita ubah saja rumusnya ya, 105. Oleh karena kalau 105 berarti di sini kalau 105, oke, DPR-nya belum kita temukan. Kalau 105 berarti DPR-nya ini 14,29%. Jadi selama tahun 2023 perusahaan ini membagikan dividen yield-nya itu sekitar 14%. Untuk sebuah perusahaan infrastruktur ini, kalau menurut saya pribadi sudah sangat besar, termasuk sangat besar ya. Dividen payout ratio-nya 139 105/139. Jadi DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu sekitar 75% ya. Tahun ini terjadi lonjakan besar dividen payout ratio-nya. Baik, sekarang kita bahas dari segi lainnya ya. Ini tadi khusus untuk pembahasan dividennya ya. Dari semua data yang telah kita dapatkan di atas ya, kemudian kita melakukan adjustment atau perubahan data tentang dividen ya, dapat disimpulkan bahwa semua kriteria yang kita buat untuk perusahaan ini masuk dalam kriteria yang memenuhi syarat untuk kita investasi ya. Hanya satu saja yang tidak masuk kriteria, yaitu pengendali di sini bisa trading. Karena apa? Karena seluruh sahamnya itu 100% bisa ditradingkan. Jadi meski kita berinvestasi, tapi setiap 3 bulan kita perlu juga mengecek komposisi dari pengendalinya di sini ya. Apakah ada perubahan di jumlah retail atau nanti ada komposisi di CASE-nya ini. Selain itu semuanya sangat mendukung untuk kita bisa berinvestasi. Sebelum kita menyimpulkan, saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa perusahaan juga menyampaikan bahwa mereka juga di tahun 2024 ini mereka menargetkan pengangkutan batu bara itu sebanyak 9,5 juta ton dan membukukan pendapatan 522,5 miliar. Itu untuk target mereka ya. Karena mereka menyatakan bahwa tahun ini akan ada penurunan target karena sesuai dengan geopolitik dan turunnya harga batu bara. Itu penjelasan dari perusahaan.
Juga perusahaan sedang mempersiapkan berubahnya status PT Talenta Bumi Port yang sebelumnya khusus untuk batu bara. Sekarang mereka akan menjadi pelabuhan umum. Berarti di sini akan ada mereka akan menambah infrastrukturnya ya yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Jadi katanya dalam 1 atau 2 bulan ke depan status PT Talenta Bumi sebagai pelabuhan khusus batu bara akan menjadi pelabuhan umum. Ini berarti akan menambah revenue juga ya, karena akan terjadi penambahan bidang ya. Baik, sekarang kita simpulkan kalau menurut saya pribadi perusahaan ini layak untuk diinvestasi ya. Nah, tinggal yang terakhir seperti biasa silahkan Anda cek GCG-nya apakah perusahaan ini ada masalah hukum atau tidak. Kalau tidak ada berarti kita layak invest, kalau ada berarti tidak. Saya pribadi sudah mempunyai saham ini ya. Sudah mempunyai saham ini. Oke, demikian pembahasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.